Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Begitulah sejatinya tanah penuh berkah Kabupaten Blitar, dikenal sebagai Bumi Laya Ika Tantra Adiraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tani Indonesia. Kali ini kita akan melakukan aksi perubahan efisiensi usaha tani melalui aplikasi Biosaka. Aplikasi Biosaka yang dapat mengurangi penggunaan pupuk organik sampai dengan 50%. Untuk itu saya menyambut baik inovasi ini dan berharap bisa dikembangkan pada seluruh lahan pertanian yang ada di Kabupaten Blitar. Karena tanaman organik bertujuan untuk efisiensi biaya produksi petani, bahannya murah dan mudah didapat di sekitar, ramah lingkungan. Kita akan bergerak terus, berinovasi mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern demi kesejahteraan petani. Insya Allah apapun terjadi besok, mau ada climate change, mau ada krisis pangan, Indonesia akan dijaga oleh Blitar besok tetap baik-baik. Hari ini di Blitar kita katakan pupuk boleh tapi sedikit saja karena ada Biosaka. Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk melakukan aksi perubahan ini. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, dan konsultasi ini sering kita lakukan karena mentor juga sebagai sponsor. Tahapan kedua adalah pembentukan tim efektif. Tahapan ketiga adalah pembentukan tim relawan perintis Biosaka. Tim relawan perintis Biosaka ini adalah penting karena tim relawan ini adalah ujung tombak daripada kegiatan aksi perubahan ini. Perintis Biosaka berbagi untuk semua. Tahapan keempat adalah sosialisasi dan pelatihan pembuatan Biosaka. Tahapan keempat ini penting dilakukan karena tahapan keempat ini inti daripada aksi perubahan ini. Berhasil dan tidaknya aksi perubahan ini tergantung berhasil dan tidaknya kita melakukan sosialisasi dan pelatihan pembuatan Biosaka. Berikut kita saksikan sosialisasi dan cara pembuatan Biosaka. Itu sing dipangkan nomo. Nah, sing bolong-bolong niku gak entuk digawe. Nah. Terus oh, mboten cukup. Nggih, niki langsung jadi, langsung saged disemprot nih. Oh, enggak perlu. Tidak perlu. Pak Pira iku? Lagi. Telu. Aja dipotong iso. Aduh. Aja Dene tambah loro. Nah, itu salah. Papat. Monggo. Oke, jangan ada lah ini loh. Bu, gegemannya gini. Loh. Monggo Bu, segera lihat. Tangan kiri ke kanan Pak Ansel. Nanti jangan dulu dimulai, tak ajarin dulu, lihat dulu. Oke? Sudah kumpul semua yang punya air. Jangan dimulai dulu. Agar bisa menyimpulkan Biosaka itu ilmiah. Dan orang Indonesia ini kan paling senang kalau semua yang dari barat ya. Pasti yang muncul dari barat itu pasti langsung diakui, apalagi Jepang. Nah, ini ada 5 buku dan tidak satu pun ditulis orang Indonesia. Yang satu The Secret of Life, itu yang nulis orang Amerika. Terus epigenetik, sesuatu hal yang diekspresikan oleh sel dan itu sebagai ekspresi dari pikiran. Epigenetik ya wes, pokoknya tulis bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan pakai C, epigenetik pakai K kalau Indonesia gitu. Nah,
Tapi terus ada lagi namanya fisika kuantum. Ini berhubungan dengan gelombang. Oh iya, kalau itu Nah, pernah. terus ada kinesiologi. Terus kinesiologi itu profesor Amerika juga, dokter, peneliti dari Amerika. Terus yang paling fenomenal belum lama itu miracle of water. Ya, air itu berbicara. Kenapa air itu ketika dibisikkan suara positif dia mampu merubah partikelnya? Karena dia merekam frekuensi dari tubuh kita, dia bisa membentuk karakter. Kalau perubahan karakter berarti menghimpun energi yang lebih besar. Terus yang terakhir itu udah berapa tadi? 5 ya? Udah 5. Oke, satu lagi tentang kesuburan tanah. Ini nggak masuk nominasi nomor, tapi ini yang paling utama. Ini kita hanya mengekstraksikan sel pinggir, bahan kimia yang hanya di tepi, sehingga kalau terlalu kuat yang keluar selulosa itu nggak bisa mempengaruhi karakter air. Nah, ini kalau udah mahir, kalau sudah ketemu ya, satu genggam segini nih bisa jadi 15 liter dengan kekentalan yang sama. Bayangkan, kalau mekanisasi nggak mungkin, karena ekstraksi itu untuk bisa kekentalan, terus visual biasanya kan ya harus semakin banyak yang dilarutkan agar dia semakin kental. Kalau biasa kan nggak. Ini benar-benar melibatkan bahan kimia yang kata orang-orang dokter saraf, ahli saraf, satu kali kita berpikir apa, itu akan memunculkan atau memproduksi bahan kimia apa sel kita ini. Nah, ketika pembicaraan kita itu negatif, kita akan memproduksi bahan kimia yang gelombangnya itu juga jelek. Kan kulit ini memunculkan gelombang. Ekspresi genetik, kenapa kalau ada orang bohong pura-pura jujur, ngapusi itu ya, pura-pura jujur gitu. Itu kan ketahuan dari apa? Ekspresi kan? Ekspresi itu kan sebenarnya bahan kimia yang diproduksi oleh sel kulit. Dan kulit nggak akan pernah bohong. Nah, ekspresi itu memunculkan sebenarnya ada gelombang yang dikeluarkan. Dilihat mata kita itu kan ada gelombang sebenarnya. Tahapan kelima adalah pendampingan aplikasi Biosaka melalui Timprot. Pada tahapan kelima ini tidak kalah pentingnya dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Karena tahapan kelima ini petani diajak bersama-sama untuk aplikasi Biosaka di areal tanah. Besok mau kocor Biosaka. Aplikasi spray Biosaka. Karena ini nyepre dan pundi, ini Pak Saipul pun, apa? Aplikasi Biosaka yang kedua kalinya oleh Master Saipuddin, masternya Biosaka.
itu langka di dunia. Jadi namanya krisis fertilizer. Seluruh dunia langka pupuk. Nggak usah lah. Insya Allah ada gantinya dari orang-orang yang tulus dan ikhlas didampingi oleh Tuhan. Salah satunya biosaka. Bio berarti tumbuhan kan? Saka semua dari alam. Kanya kembali ke alam. Kalau di Blitar ini menggunakan biosaka, ini akan menjadi good news karena memang produksi padinya tambah tinggi, ketahanan hamanya makin bagus, tanahnya mengalami revitalisasi, dan tadi katanya rasa berasnya juga makin punel. Jadi sangat banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif ketika menggunakan pupuk dari biosaka. Tahapan ke-6 adalah kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat seberapa berhasil dan tidaknya aksi perubahan ini. Saya Mujito, petani penggarap, ingin melaporkan tentang misteri biosaka yang kami gunakan dalam kami menanam padi jenis 64 Super. Ternyata dari kesaksian yang kami lihat dan kami rasakan, biosaka betul-betul besar manfaatnya terhadap petani. Satu hal yang kami rasakan, tanaman padi saya spray 6 kali, dan biasanya sebelum kami menggunakan biosaka itu padi saya mesti banyak belalang sangitnya. Ternyata untuk kali ini jelas tidak ada belalang sangitnya. Yang kedua, bulir padi yang setiap tangkainya itu penuh, mulai dari tongkol awal sampai ke ujung itu penuh, sehingga boleh dikatakan mentes gitu. Terus yang ketiga, memang kami berangkat dari awal itu kami sudah menyalahi jenis varietas yang kami tanam mestinya sudah tidak direkomendasikan. Yang kedua, usia tanam saya dari benih sudah berumur 1 bulan penuh, sehingga pada waktu itu kami laporkan padi saya stunting, tapi ternyata berkat pertolongan Yang Maha Kuasa melalui biosaka, tanaman saya tertolong. Terima kasih biosaka. Maka biosaka ini salah satu solusi bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan kepada petani. Ini pasti lebih bagus hasilnya dan produktivitasnya juga lebih meningkat. Kualitasnya juga saya yakin akan lebih bagus. Biosaka ini saya mau menjadi getaran yang ada di seluruh Indonesia.